Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk menonton dan menyimak tayangan ini. Tayangan ini merupakan bentuk dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Herul Purnama. Saya mengajar di Prodi Teknik Sipil dan Teknik Perkapalan di Universitas 19 November Kolaka. Secara keseluruhan, mata kuliah yang saya ampu pada program studi Teknik Sipil dan Teknik Perkapalan itu merupakan mata kuliah transportasi. Namun pada kesempatan ini saya akan membahas satu mata kuliah yang saya ampu, atau satu mata kuliah yang mungkin dianggap spesial ya, mata kuliah perencanaan perkerasan jalan. Alhamdulillah, satu kesyukuran saya diberikan kesempatan untuk mengampu mata kuliah ini. Dikarenakan tugas akhir saya pada jenjang S1 itu berjudul perbandingan umur rencana untuk metode bina marga dan metode ASTO 93 terhadap kekuatan mekanis material. Jadi tugas akhir saya itu saya mencoba membandingkan umur rencana perkerasan berdasarkan data perencanaan yang sama untuk menentukan tebal perkerasan menggunakan metode mekanistik empirik. Adapun deskripsi mata kuliah ini, pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang prinsip-prinsip dan metode perencanaan tebal perkerasan yang mengakomodasi beban kendaraan dan pertumbuhannya. Mahasiswa diminta untuk pelajari standar perencanaan, metodologi kontrol kualitas perkerasan, serta metode-metode pemeliharaan perkerasan. Adapun CPMK dari mata kuliah ini, yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan tipe perkerasan jalan, tahapan pembangunan dan perkembangan, serta metode pembangunan jalannya. CPMK keduanya mampu menjelaskan karakteristik material penyusun perkerasan dan metode pencampuran. Yang ketiga, mampu merumuskan beban yang bekerja pada perkerasan dan menghitung daya dukung tanah pada perkerasan. Yang keempat itu mampu merumuskan tebal perkerasan kaku berdasarkan beban yang bekerja dan nilai daya dukung tanah pada ruas jalan rencana. Yang kelima, mampu menjelaskan konsep tegangan-regangan pada perkerasan jalan, serta menarik hubungan terhadap kerusakan dan lapisan perkerasan jalan. Yang keenam, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan perkembangan metodologi dan teknologi pada perencanaan perkerasan jalan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mungkin itu saja. Demikian pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga ini cukup untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua untuk pengajaran bidang yang diperlukan tentunya. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang telah diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih. Saat ini mungkin kita masuk di pertemuan 14 di mata kuliah perencanaan perkerasan jalan raya. Gitu. Adapun pembahasan di pertemuan kali ini adalah mengenai perkembangan metode perencanaan perkerasan. Kita kan sudah bicara di depan itu di mata kuliah ini, harusnya kita bicara di depan berbagai macam metode yang untuk merencanakan tebal perkerasan. Salah satunya itu MDP atau Manual Desain Perkerasan Jalan 2017 kalau nggak salah. Itu manual yang punyanya Indonesia ya. Sementara kita juga pelajari ASTO, kita sudah pelajari juga untuk jalan beton, jalan aspal ya. Sekarang kita akan bicara mengenai metode lain yang perkembangan dari kesemua metode itu. Sebelum kita masuk di situ, mungkin saya perlu jelaskan dua hal. Yang paling pertama, itu apa itu metode empiris. Nah, semua metode yang kita pakai di depan, MDP 2017 plus ASTO, Nasra, atau Aspal Institute itu adalah metode empirik. Yang dimaksud dengan metode empirik itu ya kayak bagaimana ya? Sederhananya seperti ini mungkin. Kita bikin aspal dengan tebal-tebal tertentu, baru kita bebani berkali-kali tuh. Terus kita lihat, oh kalau dia 7 cm, dia naiknya segini, kalau dia 8 cm, dia naiknya segini, kalau dia 9 cm, dia naiknya segini tuh. Nah itu dibilang metode empirik. Jadi seperti yang saya jelaskan di sini, pendekatan empiris adalah pendekatan yang didasarkan pada hasil eksperimen atau pengalaman. Beberapa diantaranya didasarkan pada sifat fisik atau parameter kekuatan tanah dasar.
Jadi kalau kita pakai metode-metode yang sebelum-sebelumnya, biasanya dia itu tergantung dengan dari daya dukung tanahnya toh. Kalau daya dukung tanahnya segini, tebalnya 7. Bagaimana kalau dia daya dukung tanahnya lebih rendah, tapi tebalnya 8? Itu akan ada perbedaannya itu. Itu makanya kalau kita pakai grafik yang MDP sama ASTO, itu biasanya mereka sudah pakai grafik atau jarang pakai rumus ya. Jarang itu dia pakai rumus. Hubungan besar dia pakai grafik, kecuali kalau yang ASTO 93 itu dia pakai rumus. Tapi sebenarnya rumusnya itu rumus empirik juga. Salah satu mungkin contoh rumus empirik itu kayak macam seperti kita bicara di mata kuliah lalu lintas, kalau umpamanya kecepatannya segini, arusnya segini, dibikinkan grafik Y sama dengan A tambah B tambah X. Itu empirik itu, berdasarkan data kita bikin persamaannya. Kalau yang analitis, dibikinkan perhitungan dulu yang di depan. Nah, analisis empiris yang kita bahas di sini, analisis empiris desain perkerasan lentur dapat dilakukan dengan atau tanpa uji kekuatan tanah. Contoh, desain tanpa ujian tanah adalah dengan menggunakan sistem klasifikasi tanah RB, di mana tanah dikelompokkan dari A1 hingga A7, ditambahkan indeks kelompok untuk membedakan tanah dalam setiap kelompok. Nah, ini biasanya dipakai di tambang ini, dia pakai metode apa? Metode CBR lah istilahnya. Kalau kau cek yang ditambang tuh, biasanya kan itu lapis pertamanya tanah tuh kan yang di bawahnya. Lapis paling atasnya itu batu semua kan. Itu yang dikasih baku tindis-tindis terus itu sampai turun tuh. Jadi kalau sudah turun permukaannya ditambah lagi batu di atasnya ini ditindis lagi. Nah itu sebenarnya bentuk paling besarnya dari perkerasan makadam yang saya sudah jelaskan di pertemuan pertama. Oh, jadi secara fisik perkerasan jalan itu tidak berubah banyak. Yang berubah itu cuma metode untuk menuju ke sana. Nah, salah satu metode yang kita mau cerita di sini adalah metode mekanis empirik. Nah, metode desain empiris mekanistik didasarkan pada mekanika material yang menghubungkan input, seperti beban roda dengan output atau respon perkerasan. Dalam desain perkerasan, responnya adalah tegangan-regangan. Ingat ini, Dik. Ingat ini, Dik. Ini adalah ingat ini, tegangan-regangan, defleksi dalam struktur, dan penyebab fisiknya adalah beban dan sifat material dari struktur perkerasan. Hubungan antara fenomena ini dan penyebab fisiknya biasanya dijelaskan menggunakan beberapa model matematika. Nah, sederhananya kayak begitu tadi. Metode mekanistik empirik, dia didasarkan pada kekuatan bahan dan beban yang diterima. Ini hampir sama seperti struktur. Kalau di struktur itu namanya finite element method toh. Ini mendekati itu sebenarnya. Nanti kita akan pelajari nanti bagian belakang-belakang itu ada namanya teori lapisan. Jadi seperti yang saya bilang di pertemuan kedua, harus di pertemuan kedua itu kalau kau masuk. Pertemuan kedua itu katakanlah bebannya 80 toh. Desain perkerasannya itu adalah bagaimana caranya semua material yang kita punya itu bisa menopang beban yang 80 itu. Kalau dia tidak bisa topang yang 80, berarti tebalnya ditambah kan? Seperti itu gitu ya. Kalau kau pakai metode mekanistik empirik, sudah ada itu tetapan. Kalau kau pakai metode yang empiris toh yang di belakang tuh, kadang-kadang itu 85 dengan 90 tebalnya sama. Ya karena dia memang tetapan yang kita tarik dari grafik, beda dengan mekanistik empirik. Nah, seiring dengan pendekatan mekanistik ini, elemen empiris digunakan ketika menentukan nilai tegangan, regangan, dan defleksi. Nah, tegangan-regangan itu saya jelaskan lagi kembali. Tegangan-regangan itu kan hampir sama, mungkin penjelasannya hampir sama seperti balok. Yang balok, kalau kau tekan di atas, tegangannya itu yang di sisi atas toh, sementara sisi bawahnya itu regangan toh, karena dia melendut seperti ini kan. Nah begitu teori lapisan, aspal kan itu ada 3 atau 4 lapisan loh. Tanah dasar, LPA-nya, di sekarang itu dari LPB. Istilahnya di MDP 2017, LPB itu dipakai, LPB itu dikategorikan normalisasi tanah dasar. Jadi tanah dasar harus dinormalisasi, LPB, baru ada LPA di atasnya, baru laston, baru ACWC. Nah itu 3 lapisan itu tuh. Kalau dibebani 1 itu di atas, kan dia melendut itu turun sampai di bawah.
Jadi di situ kalau kita mengerti sifat tegangan-regangannya itu akan sangat-sangat sederhana atau sangat-sangat bagus. Selanjutnya yang ketiga, hubungan antara fenomena fisik dan keruntuhan perkerasan digambarkan dengan persamaan yang diturunkan secara empirik yang menghitung jumlah siklus pembebanan hingga keruntuhan. Nah ini saya jelaskan di depan ini, siklus pembebanan. Kan ada namanya umur rencana toh. Umur rencana 20 tahun. Ini fenomena yang ada di masyarakat itu. Umur rencananya 20 tahun, tapi 10 tahun di kendaraannya, 10 tahun di aspal, tiba-tiba rusak toh. Nah, kalau kesimpulan masyarakat awam harusnya itu mereka pasti bilang itu korupsi ini dan kawan-kawan. Nah, 20 tahun itu sebenarnya adalah jumlah, ini bagaimana caranya jelasan sederhana itu ya. 20 tahun itu adalah jumlah 20 tahun itu dalam rentang waktu 20 tahun ada beban rencana yang melewati itu. Itu namanya siklus pembebanan. Contoh, itu perkerasanmu cuma bisa dilewati anggaplah 40 mobil trek lah. Diperkirakan itu 40 mobil trek itu akan lewat dalam periode 1 minggu kan. Toh, kejadiannya dalam 2 hari 40 mobil lewat. Di hari ketiga rusak itu jalan. Nah itu tuh konsepnya umur rencana. Umur rencana adalah rentang waktu di mana beban kendaraan diperkirakan itu. Jadi kalau beban rencana anggaplah 400 siklus ini loh. Diperkirakan ini sekitar 20 tahun. Tapi dia dilewati dalam periode 2 hari, selesai itu. Hancur jalannya itu. Nah pertanyaannya, apakah itu karena korupsi? Enggak tuh, karena memang pembuahannya sudah berlebih. Nah nanti kita akan pelajari nanti yang mana dibilang kategori-kategori kerusakan tuh. Selanjutnya, ini tadi yang saya cerita loh. Ini posisi tarik tekan, tegangannya di sebelah atas, tegangannya di sebelah bawah. Itu sampai ke lapis tanah dasar. Jadi posisinya ini kalau seumpamanya ini kan 2 lapis ya, hot mix, lapisan berbutir sama tanah dasar loh. Tapi kalau seumpamanya dia 3 lapis, 4 lapis, 5 lapis, 6 lapis, 7 lapis, pasti beda lagi kan. Nah, mengetahui model penyebaran pembebanan adalah kunci daripada ini metode mekanis fisik empirik. Ini Verhoeven dan Dormon 1953 adalah yang pertama menyarankan penggunaan regangan tekan vertikal pada permukaan tanah dasar sebagai standar kegagalan untuk mengurangi deformasi total. Ingat ini kata tadi, deformasi total. Ingat itu. Sementara Sal dan Pel 1960 merekomendasikan penggunaan regangan tarik horizontal pada bagian bawah lapisan aspal untuk meminimalkan retak. Nah ini fatik atau retak sama deformasi total. Ini adalah dua Itu adalah 2 parameter untuk keruntuhan. Kalau di beton kan itu apa parameter keruntuhan kalau di beton? Parameter keruntuhan kalau di beton. Kalau beton bertulang kan ceritanya disuruh memilih yang mana runtuh duluan, betonnya atau tulangannya atau. Makanya tuh di dalam beton ada namanya tegangan leleh, ada juga ceritanya yang deformasi total itu posisinya betonnya. Nah kalau di sini deformasi total sama fatik cracking. Fatik cracking ini adalah retak permukaan. Dari aspal tuh yang kalau retak permukaannya. Tapi ini definisinya total akibat pembebanan di Karkus ingat itu. Dia retak karena dibebani, bukan karena tanah dasarnya amblas baru retak perkerasannya. Atau ceritanya ada lubang terus ada air isinya terus rusak semua aspal di sana tuh. Nah ini di desainnya itu cuma 2. Retak permukaan sama deformasi. Retak permukaan itu akibat pembebanan. Jadi posisinya dia dilewati terus kendaraan sampainya dia retak.
Sedang sementara deformasi total toh. Kalau rencanamu itu di posisi aspal, jadi dia fleksibel toh. Fleksibel itu artinya kalau kau bebani dia pakai kendaraan, dia turun, pas kalau sudah lewat bebannya, dia naik lagi kembali toh. Deformasi total itu sudah tidak ada ini tuh. Jadi dia tidak naik kembali, rata nih. Mungkin contohnya kalau di sini di mana nih? Di mana contohnya di sini? Oh, pantai paling banyak. Bypass Omala. Beda itu yang di sebelum jembatan masuk Sabilambo kan? Sebelum jembatan masuk Sabilambo itu kan dia bergelombang gitu. Itu posisinya tanah dasarnya yang bergerak itu. Tapi sebelah atasnya masih ada kemampuan fleksibelnya. Jadi makanya dia tidak rata. Dia bergelombang tapi dia tidak rata. Makanya dia seperti itu gitu. Artinya perkerasannya belum sampai di posisi deformasi total. Satu. Fatiknya juga belum artinya masih bisa. Hanya karena tanah dasarnya turun. Mari kita bicara tentang perkerasan yang di depan sini nih. Lengan bahu kan beton dua kiri kanan toh, aspal kan, ada tuh lihat itu retak di antara sambungan aspal dengan itu karena tanah dasarnya geser, makanya ya seperti itu. Selanjutnya mungkin kita lanjut saya toh sambil bercerita sebentar posisi diskusinya mungkin. Nah ini salah satu software yang kita pakai namanya CanPave. Yang di sebelah kiri ini untuk beton, yang sebelah kanan ini aspal. Ini ada senior juga sudah ambil judul seperti ini kalau salah 2-3 kali ini pernah salah kita ambil. Nah ini faktor-faktor desain dalam metode mekanistik empirik kah? Yang paling pertama itu lalu lintas dan pembuanan, yang kedua itu lingkungan. Lalu lintas dan pembuanan, di antaranya itu lalu lintas dan pembuanan dipertimbangkan beban aksial dan jenis roda kendaraan. Tuh jumlah repetisi beban, luas bidang kontak dan kecepatan kendaraan. Saya jelaskan satu-satu mungkin ya. Beban aksial ini sama jenis roda. Beban aksial di sini posisinya adalah jenis kendaraannya. Karena tiap jenis kendaraan itu kan beda bebannya toh. Terus jenis rodanya. Jenis rodanya itu semua beban kendaraan itu disalurkan di ban. Ban itu bulat toh. Ada bidang kontaknya paling bawah. Nah di situ tuh proses penyaluran bebannya. Kalau dia posisi diam dan dia posisi berjalan, itu dua hal yang berbeda toh. Kan kita sudah cerita itu di depan kalau tidak salah ada bilang gaya horizontal sama gaya vertikalnya kan. Kalau itu kendaraan dia bergerak berarti ada dua itu, horizontal sama vertikalnya. Vertikalnya itu turun di perkerasan, horizontalnya itu di mana itu kira-kira? Di lapis aus permukaan. Makanya itu makin besar beban kendaraan, makin cepat rusak itu lapis permukaan yang paling atas. Selanjutnya lingkungan. Ini jumlah repetisi beban saya sudah jelaskan kan kita punya LHR itu lalu lintas harian rata-rata. Itu kemudian kita konversi kepada beban kendaraan. Jadi kita tahu dalam 1 tahun dia lewat berapa kali. Lanjutnya luas bidang kontak sudah saya jelaskan tadi. Nah ini ada kecepatan kendaraan standar lah. Terusnya lingkungan. Pada mekanistik empirik tiap tahunnya dapat dibagi menjadi 24 periode, 12 bulan atau beberapa musim. Masing-masing memiliki perbedaan kelompok modulus lapisan. Kerusakan sepanjang setiap periode bulan atau musim dievaluasi dan disimpulkan keseluruhan tahun untuk menentukan desain sebenarnya. Jadi kalau kita mempertimbangkan lingkungan di software yang itu tadi bisa kita kasih masuk itu. Jadi ceritanya beda suhu lah. Nah apa ya? Ini software kan dibuatnya di Amerika ya. Jadi Amerika kalau tidak salah 4 musim toh, yang dimana tiap musimnya itu variasi suhunya itu agak jauh toh. Dari katakanlah 30 derajat Celcius turun sampai 0 kan. Kalau kita kan variasinya cuma di 12 sampai 12 derajat kayaknya itu sudah ngeri sekali itu. Paling itu 18 sampai 30 mungkin. Paling itu di posisi paling panas kan. Nah masalahnya kalau Indonesia itu cuma satu, air. Makanya posisinya kita selalunya ada drainase dan drainase. Saya sudah jelaskan di depan tadi toh kalau umpamanya musuhnya aspal itu air. Selanjutnya. Nah, ini salah satu yang paling dua lah ini yang paling perlu kalian perhatikan baik-baik. Dalam desain metode mekanistik empirik, sifat dasar dari material harus dispesifikkan
Sehingga respon perkerasan seperti tegangan-tegangan dan displacement pada komponen kritis dapat ditentukan. Respon ini kemudian digunakan dengan kriteria kegagalan untuk memprediksi apakah kegagalan akan terjadi. Di dalam metode mekanik listrik empirik, sifat material itu ditandai pakai dua, satu namanya Poisson ratio, yang kedua namanya modulus elastisitas. Itulah kenapa kalau kita bikin mix itu kan nggak salah, kita bisa kasih keluar itu Poisson rasionya. Poisson ratio itu adalah rasio tegak sama lebarnya dan perpendekannya ketika dibebani gitu ya. Makin tidak bergerak dia makin mendekati 1, makin lentur dia masih mendekati 0. Nah, adapun modulus elastis, ini modulus elastis menurutmu kira-kira ini modulus elastis material atau modulus elastis campuran? Kalau di pergerasan kan itu ada berapa bagian toh, dan makanya itu di aspalan namanya modulus elastis campuran mixnya. Makanya itu di variasi penelitian ada itu. Kalau umpamanya dia 8% kadar aspalnya, berapa nilai modulus elastisnya? Berapa nilai Poisson rasionya? Karena dasarnya itu berapa sih nilai itunya, modulus elastisnya juga. Ini tadi yang saya cerita, kriteria kegagalan. Kriteria kegagalan itu ada 3, retak fatik, alur, sama kerusakan termal. Retak fatik ada 4 sebenarnya, berarti ini harus saya tambahkan ya. Retak fatik pada perkerasan lentur didasarkan pada regangan tarik horizontal di bawah lapis permukaan. Alur terjadi pada pergerasan lentur di mana diindikasikan oleh deformasi total ya. Coba ini. Alur terjadi karena deformasi total. Tahu yang retak alur dah? Kayak jalan tuh, kiri kanannya aman tapi ada bekas roda. Itu bilang alur karena bawahnya itu sudah deformasi itu. Jadi dia sudah tidak fleksibel lagi, dia tidak naik nih. Beda kayak retak fatik. Yang selanjutnya ada kerusakan termal. Jenis kerusakan ini termasuk dalamnya retak akibat suhu rendah dan fatik thermal cracking. Jadi ceritanya kalau panas sekali tuh, sama dia dingin sekali. Itu tadi saya bilang tadi karena dibuatnya di Amerika ya, seperti itu. Dia mempertimbangkan itu. Selanjutnya, ini bagian alir tuh untuk metode perencanaan itu mungkin nanti kita pelajarinya, ini lebih cocok kalau pakai tugas sih sebenarnya. Karakteristik aspal, menentukan karakteristik agregatnya, definisikan karakteristik campuran, menghitung modulus elastis, terus ditentukan karakteristik lapisan, modulus elastis sama angka Poisson toh, menentukan konfigurasi roda dan buasan lalu lintas, kemudian menentukan bidang kontak gitu ya, menentukan persamaan kriteria kegagalan. Ini ada nanti persamaan untuk kriteria kegagalan, terus dianalisis, keluar rumus rencana perkerasan, terus dibandingkan nanti. Nah, itu satu metode toh. Ini satu metode untuk merencanakan di bagian situ. Nah, satu metode yang lainnya lagi adalah kita pakai ini. Kita rencanakan tebalnya dulu pakai metode apa kah? Bina Marga, ASTO 93, baru kita analisis pakai NPF. Di situ nanti kita lihat, oh yo bisa ini seperti ini, bisa ini seperti ini. Sampai situ saja saya kayaknya. Nah, untuk pertemuan berikutnya mungkin saya akan kasih tugas ya. Kita akan banyak-banyak diskusi mengenai metodologi yang seperti ini. Absen mungkin bisa di Sakti, si Akad, si Timah, saya tidak tahu yang mana ini. Tapi mana angkatan si Sakti nih. Yo, mungkin sampai situ saja. Ada pertanyaan mungkin? Bebas gini. Bebas. Satu orang dulu. Afdal, ada pertanyaan? Hah? Iya. Sedikit Pak, terkait masalah di pengaspalan kan di tempat saya tuh sering terjadi Pak yang namanya kerusakan aspal, tapi dia bukan di yang kayak yang tanah, yang datar begitu Pak. Iya, pendakian ya? Di pendakian.
apakah itu pengaruh dari tanah dasarnya yang turun atau memang pengaruh dari aspalnya? Oke, kalau itu mungkin mari coba kita analisa kritis toh. Kalau dia penurunan tanah dasar kemungkinan besar itu kalau bukan dia guling semua itu sisi sebelah atas, bisa saja itu karena ini yang rusaknya di tanah dasarnya atau di lapis perkerasan. Dua-duanya Pak. Aspalnya, Aspalnya juga rusak, kemudian turun juga yang mana duluan? Aspalnya duluan rusak atau tanah dasarnya duluan rusak? bersamaan. Bersamaan. Kalau bersamaan kemungkinan tanah dasarnya geser. Jadi kan di timbunan itu posisinya juga salah satu nih ya. Air kan mengalir di situ, ada drainasenya itu. Drainasenya tidak ada. Tidak ada. Air mengalir di jalan berarti ya? Iya. Ah, sudah. Berarti kemungkinan besar air itu mengalir lewat atas, dia kikis itu aspalnya. Sesudah dia kikis aspalnya, karena mungkin saja toh banyak air menyerap di bagian bawah situ atau dia menyalurkan air, posisi tanah yang di tanah dasarnya itu jenuh air, makanya dia berubah bentuk. Tapi tidak tahu, mungkin ini saja di judul penelitian sendiri itu harusnya. Artinya dianalisis sendiri kenapa itu terjadi. Karena kan dia memang kalau dari segi drainase memang tidak ada Pak, karena dia kan hanya dikikis saja, pada kita dikikis saja di apa namanya BB kan dulu kita masih di sana kan masih pakai LBB Pak. BB. Jadi dia hanya dikikis saja. Kebetulan pada saat itu memang musim hujan. Oh, dikerja pada saat hujan. Di aspal pada saat hujan. Sudah kesalahan prosedural juga itu sebenarnya. Tapi kalau kesalahan prosedural harusnya aspalnya aja yang terganggu. Nah ini persoalannya tanah dasarnya juga ikut turun kan? Iya berarti harus di tanah gunung gitu. Kalau yang tanah rata memang enggak. Ya, bisa saja air mengalir di situ gitu ya. Karena memang kurangnya enggak ada drainase. Ya itu juga salah satunya persoalan kita di area kampung loh. Kadang-kadang itu drainasenya terakhir jalannya dulu. Nanti tahun depan mau dianggarkan drainasenya, rusak jalannya, baru mau dikerja drainasenya. Kita kerja drainasenya, dibilangin kilai, kenapa kerja drainasenya? Karena anda perbaiki jalannya. Itu tadi. Mungkin sampai situ saja ini, Di. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai belum?